wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Ningsih, NIM 18010030097. Program Studi Keperawatan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Tingkat Keparahan Hipertensi terhadap Penurunan Fungsi Kognitif Lansia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wasis Eko Kurniawan Eskepners MPH selaku penguji 1. Yang kedua, Ibu Feti Kumala Dewi STT MKes selaku penguji 2 dan pembimbing 1. Yang ketiga, Ibu Surtiningsih STT MKes selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Langsung saja pada latar belakang, World Health Organization atau WHO pada tahun 2020 menunjukkan populasi lansia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kondisi ini dapat terlihat dari angka harapan hidup. Populasi terbanyak berada di Jepang dengan persentase 84,26% dari keseluruhan jumlah penduduk, diikuti oleh Republic of Korea dengan persentase 83,3% dan Australia dengan presentasi 83,0,4% dari keseluruhan jumlah penduduk menurut WHO tahun 2020. Indonesia menjadi salah satu negara bagian Asia Tenggara yang mengalami peningkatan jumlah lansia 2 kali lipat dari tahun 1971 hingga tahun 2020 yang mencapai 9,92%. Jawa Tengah menjadi provinsi kedua yang memiliki jumlah lansia terbanyak, yaitu sebesar 13,81% setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 14,71% menurut BPS tahun 2020. Usia harapan hidup atau UHH berdasarkan hasil pencatatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa UHH pada tahun 2020 sudah mencapai usia 75 tahun ke atas dan terbanyak berjenis kelamin perempuan. Peningkatan usia harapan hidup menimbulkan adanya penurunan fisiologis yang berakibat munculnya masalah penyakit tidak menular. Menurut Zainur Rohmah dan Rahmayanti 2017, penyakit-penyakit tersebut adalah beberapa penyakit kronik, misalnya penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, stroke, rematik, dan cedera. Menurut BPS tahun 2020, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyebab kematian terbesar dan telah menyebabkan 9,4 juta kematian, menurut WHO 2019. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia yang terjadi pada lansia sebesar 45,9% untuk usia 55-64 tahun. Dan untuk usia lebih dari 75 tahun sebesar 63,8%. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penyakit hipertensi merupakan penyakit terbanyak yang dialami masyarakat Jawa Tengah, dengan prevalensinya sebesar 63,6%. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2018 diketahui bahwa kejadian hipertensi sebanyak 61.518 kasus dengan kejadian tertinggi di wilayah Sumbang 1 dengan 11.943 kasus, kedua di wilayah Gumelar dengan 4.394 kasus, dan ketiga di wilayah Baturdan 1 dengan 2.921 kasus. Menurut DKK Banyumas tahun 2018, lansia dengan penurunan tingkat kognitif dan penyakit hipertensi mengakibatkan perubahan pada struktur dari fungsi otak dan organ lainnya, yaitu pada hipotalamus dan sistem kardiovaskuler.
Hal ini akan terlihat pada lansia yang mengalami gangguan orientasi, perhatian, konsentrasi, berpikir, mengingat, bahasa, serta gangguan pengetahuan, seperti masalah proses berhitung, berkomunikasi, dan dalam proses pemecahan masalah, menurut Wahyuni dan Nisa 2016. Hasil prasurvei yang dilakukan di Puskesmas Sumbang diketahui bahwa 7 lansia yang ditemui terdapat 4 lansia yang masih memiliki tingkat kognitif baik, dan 3 lansia sudah mengalami tingkat kognitif sedang. Hal ini diketahui dari lansia yang sudah lupa tanggal, tidak bisa mengikuti gambar, serta mengalami kebingungan saat berhitung. Hasil wawancara dengan petugas Puskesmas Sumbang, pengkajian terkait dengan tingkat kognitif lansia jarang dilakukan, sehingga tidak ada data khusus yang memperlihatkan status kognitif lansia di wilayah kerja Puskesmas Sumbang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: adakah hubungan antara tingkat keparahan hipertensi dengan tingkat kognitif pada lansia hipertensi? Tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat keparahan hipertensi dengan tingkat kognitif pada lansia hipertensi. Yang kedua, tujuan khusus. Terdapat 6 tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi gambaran karakteristik lansia seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat merokok. Kedua, mengidentifikasi tingkat keparahan hipertensi lansia. Ketiga, mengidentifikasi tingkat kognitif lansia. Keempat, menganalisa hubungan karakteristik lansia dengan tingkat kognitif lansia. Kelima, menganalisa hubungan karakteristik lansia dengan tingkat keparahan hipertensi. Dan yang keenam, menganalisa hubungan tingkat keparahan hipertensi dengan tingkat kognitif lansia. Keaslian penelitian. Pada keaslian penelitian, peneliti mengambil 3 jurnal dari jurnal sebelumnya. Yang pertama, jurnal dari Simanjuntak, Endriani, Yon Lavado, Sinagajano, Amila Meliani, dengan judul penelitian hubungan fungsi kognitif dengan tingkat kognitif pada pasien hipertensi pada tahun 2021. Yang kedua, jurnal dari Ayu dan Mayangsari dengan judul Hubungan Klasifikasi Hipertensi dan Gangguan Fungsi Kognitif pada Lanjut Usia pada tahun 2021. Dan yang ketiga, jurnal dari TP Nurrohma Ida Ayu, Setyaningsih, Reni Dwi, dan Sumaning Tias dengan judul Pemberian Terapi Warna Mandala dan Peningkatan Fungsi Kognitif pada Lansia dengan Demensia pada tahun 2019. Kerangka teori. Pada lansia akan mengalami perubahan diantaranya perubahan fisiologis, perubahan fungsional, perubahan kognitif, dan perubahan psikososial. Perubahan ini akan menyebabkan masalah kesehatan, salah satunya penyakit hipertensi pada lansia yang disebabkan oleh hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang belum diketahui penyebabnya atau biasa disebut dengan hipertensi idiopatik. Faktor yang paling memungkinkan terhadap timbulnya hipertensi primer adalah faktor keturunan atau genetik, obesitas, merokok, alkohol, dan kurang latihan fisik. Yang kedua, hipertensi sekunder.
Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang disebabkan karena adanya penyakit lain atau perubahan pada kondisi kesehatan seseorang, seperti penyakit ginjal dan gangguan sistem endokrin. Hipertensi tersebut akan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu normal, prehipertensi atau hipertensi ringan, hipertensi tahap 1 atau hipertensi sedang, hipertensi tahap 2 atau hipertensi berat. Normal dengan rentan kurang dari 120 mmHg dan atau kurang dari 80 mmHg. Yang kedua, prehipertensi atau hipertensi ringan dengan rentan 120 sampai 139 mmHg dan atau 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi tahap 1 atau hipertensi sedang dengan rentan 140 sampai 159 mmHg dan atau 90 sampai 99 mmHg. Hipertensi tahap 2 atau hipertensi berat dengan rentan lebih dari sama dengan 160 dan atau lebih dari sama dengan 100 mmHg. Hipertensi pada lansia akan memiliki risiko tinggi terhadap gangguan fungsi kognitif yang disebabkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, konsumsi obat antihipertensi, obesitas, pekerjaan, dan latihan fisik. Kerangka konsep variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen, yaitu keparahan hipertensi lansia. Yang kedua, variabel dependen, yaitu penurunan fungsi kognitif lansia. HA. Ada hubungan tingkat keparahan hipertensi terhadap penurunan fungsi kognitif lansia, dan HO tidak ada hubungan tingkat keparahan hipertensi terhadap penurunan fungsi kognitif lansia. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Puskesmas Sumbang 1. Populasi lansia yang berusia 60 tahun atau lebih dan berada di wilayah kerja Puskesmas Sumbang 1 yang berjumlah 69 lansia. Sampel. Penelitian ini adalah seluruh lansia yang berusia 60 tahun atau lebih dan berada di wilayah kerja Puskesmas Sumbang 1 yang berjumlah 69 lansia. Definisi operasional, peneliti mengambil 5 kategori, yaitu usia, jenis kelamin, riwayat merokok, hipertensi, dan status kognitif. Instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian, peneliti mengambil 2 kuesioner. Yang pertama, kuesioner identitas klien dan pengukuran tekanan darah. Yang kedua, kuesioner dengan lembar hasil pengkajian MMSE. Jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer didapatkan dari sampel yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini didapatkan dari daftar kunjungan lansia di Puskesmas dan dari daftar kunjungan lansia di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sumbang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Analisa data
Yang pertama, analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat pada penelitian ini menggunakan rumus presentase. Sedangkan analisis bivariat, peneliti menggunakan uji Stemmerenring. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.